Nama galak sekarang ditambahin, nggak biarin aja kan. Nggak Vanessa itu dulu kan nikahnya itu udah hamil 5 bulan, jadi nggak tahu itu tuh anaknya Bibi apa anaknya siapa. Makanya sekarang lagi mau tes DNA. Asli Indonesia? Oh iya, salam kenal Enggak. ya. Iya, salam kenal. Tadi kan Mbak Tiara kan bilang kalau nggak ada cerita kayak gini tuh nggak ada yang kenal Mbak Tiara. Emang iya bener, saya juga baru kenal Mbak Tiara sekarang karena warawiri terus kan di FYP ya. Cuma memperhatikan banyak banget tentang postingan-postingan berita fitnahannya. Aku tuh cuma mau tanya satu aja sih, penasaran. Itu tujuannya Mbak Tiara fitnah Vanessa itu pernah hamil 5 bulan di luar nikah tuh apa ya? Cuma mau nanya aja. Maaf ya Bang, no komen dulu, nggak bahas itu dulu ya. Hah? Nggak bahas itu Jadi dulu ya, no nggak bisa komen ya. komen. Oh. Tapi kalau Maaf misalnya ya. netizennya Maaf ya. penasaran sama tujuan fitnahan itu, banyak nggak mau bahas. No komen aja dulu ya. Kita ikutin aja ya. No komennya kenapa? Karena udah ada laporan dari Mamski gitu. Karena kan tadi Mamski itu udah bikin konten, katanya udah bikin pelaporan ya terkait Mbak Tiara. Mungkin Mbak Tiaranya nggak mau talk about this in this live gitu, takut juga salah ngomong. Cuma aku agak penasaran aja, modus operandi seorang perempuan itu ngefitnah orang yang udah meninggal tuh apa. Kita kan sama perempuan ya, seorang ibu juga. Aku juga punya anak loh Mbak. Mungkin kalau nanti hukum karma kena ke kita, anak kita digituin tuh rasanya nggak enak gitu. Cuma kalau mbaknya nggak mau komentar apa-apa ya nggak apa-apa. Sehat selalu deh buat mbaknya ya. Semoga nggak terjadi karma yang dapat di anak-anak mbak juga nanti. Itu aja. Amin, amin, amin. Makasih ya Mbak, makasih ya. Untuk klarifikasi juga ya, kalau misalkan ya udah jelas mungkin ada salah, kayaknya saya minta maaf juga gitu kan untuk keluarga besar Mbak Vanessa, karena di sini jujur saya ini netral gitu ya, nggak memihak ke sebelah sini, nggak memihak ke sebelah sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Marlin ingin mengucapkan permohonan maaf untuk orang-orang yang pernah merasa tersakiti oleh saya. Manusia di dunia ini gak ada yang sempurna, kadang kita hilang. Jadi untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada Lu Mbak Teh udah keterlaluan ya, lu ngomong tentang si anaknya Vanessa itu hamil di luar nikah dan berhak emang mendapat warisan. Lu siapa? Lu orang luar, lu mendingan diam. Lu mendingan ributnya sama gue aja, kita sama-sama orang luar. Lu bukan orang dalam, lu bukan orang kenalan siapa, lu gak ada hubungan darah, lu ikut-ikutan. Lu ngapain? Urusannya sama kehidupannya keluarganya Vanessa. Ya, terus yang gue bingung lagi, ada salah satu televisi media siapa lah itulah berinisial R. Lu bahas tuh, lu bawa undang sepupunya, siapa itu sepupunya Vanessa, terus lu bahas tentang masa lalunya. Apa pantas? Gue tanya. KPAI ini udah harus bertindak. Lu mau sampai kapan kayak begini? Lu bahas tentang kejelekan-jelekannya keluarga almarhum. Ini udah meninggal, udah mau 40 hari, masih ada bahasan yang kayak begini. Apa berbobot? Enggak. Ya, ini udah paling bener. Tolong viralin. Ini nggak bener bisa sampai kayak begini, tau nggak? Itu sama Simbate aja udah larinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di video kali ini Mamski mau kasih tahu kepada teman-teman semua bahwa kemarin Mamski membuat LP. Ya, ini nomornya ya, gini aja. Ya, tuh. Terhadap saudari Tiara Marlin.
Kenapa Mamski sampai melakukan ini, sampai datang ke Polda untuk membuat laporan? Karena Mamski merasa sudah sangat kecewa, juga mewakili seluruh teman-teman netizen masyarakat Indonesia yang merasakan resah dan marah dan ingin keadilan, ingin meluruskan berita bohong fitnah dari saudari Tiara Marlin. Makanya kenapa ya Mamski kok mau capek-capek gitu kan untuk lapor, untuk mengurus dan memproses ini semua, karena biar ada efek jerak. Jujur aja Mamski kemarin-kemarin masih cuek banget gitu, masih kayak ya udahlah gitu, biarin aja deh gitu kan. Tapi kemudian setelah beredar lagi video 1, video 2, video 3, video 4 yang saudari TM ini lakukan, setelah Mamski lihat lagi, terus juga yang DM Mamski sangat banyak, setiap hari ada ratusan DM yang masuk dari netizen. Tolong Mamski, ini nggak bisa dibiarkan. Kenapa meresahkan sekali? Kenapa harus ada fitnah seperti ini yang keji terhadap Gala? Dan akhirnya Mamski tergerak. Juga ini buat pelajaran kita semua bahwa kita jangan sembarangan menggunakan sosial media menyiarkan pemberitaan-pemberitaan bohong dan fitnah terhadap siapapun. Walaupun orangnya sudah meninggal, di hukum yang ada di hukum ITE yang saya baca, yang Mamski baca, masih tetap dapat dilaporkan. Dan juga tidak pantas, walaupun orangnya sudah meninggal, kita sebagai orang yang masih hidup membuat berita-berita yang menjelekkan, merusak nama baik orang-orang yang sudah nggak ada tersebut. Apalagi ini terhadap Bibi dan Vanessa Angel dan Gala Sky. Semuanya orang yang saya kenal, yang sangat saya sayangi. Gala Sky terutama yang Mamski juga concern sekali terhadap nanti psikisnya, mentalnya, yang membaca berita dan video yang sudah disebar luaskan oleh Tiara Marlin ini. Karena kan Tiara Marlin membuat video dengan live ya, berarti ada indikasi dia membuat penyebaran live yang dapat diakses siapapun loh di dunia. Siapapun di dunia bisa menonton dia karena dari TikTok kan. Gitu. Makanya itu Mamski langsung laporkan ke Polda, dan Mamski sih berharap agar segera diurus supaya juga ini efek jerah segera bisa dipanggil gitu ya. Dan kita bisa lihat ke depannya seperti apa. Sama-sama kita kawal ini, oke? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi bersama saya di channel Pemburu Fakta News. Tidak lupa saya selalu mendoakan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kalian bahagia dan sehat selalu. Saking geramnya dengan Tiara Marlin, netizen berani ancam dengan santet. Belum lama ini, Tiara Marlin menyentil Vanessa Angel yang sudah meninggal. Tiara Marlin memfitnah Vanessa dengan menyebutkan bahwa mendiang itu sudah hamil duluan sebelum menikah. Vanessa itu kan waktu nikah itu sudah hamil 5 bulan, ucap Tiara Marlin pada saat siaran langsung di akun TikTok pribadinya, belum lama ini. Fitnahan yang dilontarkannya sekarang menjadi bumerang baginya. Akibat fitnahan itu, Tiara Marlin akhirnya dilaporkan kepada polisi oleh sahabat Vanessa Angel, Emma Waroka dan Marisia Ica. Selain itu, hujatan yang datang kepadanya pun semakin berlimpah. Hal itu terlihat ketika Tiara Marlin sedang siaran langsung bersama dengan seorang netizen. Dalam siaran itu netizen mencecar Tiara Marlin terkait fitnah yang menyebutkan Vanessa Angel hamil di luar nikah, tapi karena Tiara enggan memberikan komentarnya, netizen pun kesal sampai mengancam dengan santet. "Mbak, aku dari Banyuwangi loh mbak, mbaknya kalau tak santet gimana?" ujar netizen dengan nama akun @hai_c. Namun dengan santai Tiara Marlin pun menjawab dirinya tidak percaya dengan santet. "Kalau tak santet aja gimana? Malu banget." Tiara Marlin terekam ciut nyalinya saat live dengan netizen yang singgung fitnah Vanessa Angel hamil duluan. Tiara Marlin terekam ciut nyalinya saat live dengan seorang netizen yang menanyakan soal kebenaran Vanessa Angel hamil duluan. Seperti yang diketahui, sosok Tiara Marlin kini tengah jadi sorotan setelah dengan mudahnya mengatakan Vanessa Angel hamil duluan 5 bulan saat menikah. Belum lagi caranya yang tiba-tiba datang ke keluarga Bibi setelah menunjukkan dukungan untuk Dodi Sudrajat.
Ditambah ia juga nampak memerangi Fuji Utami yang ditudingnya bersikap tak sopan padanya. Kini saat live, seorang netizen sampai emosi saat membahas fitnah Tiara itu. Bahkan ia sampai diancam akan disantet. Potongan video itu diunggah oleh akun @insta_julid. Dalam video itu, seorang netizen nampak live dengan Tiara di Instagram. Pada video pertama, sosok perempuan itu sudah emosi. Sok sibuk ah, nggak asik. Nggak asik, kalau diem gini nggak asik. Coba ngomong yang katanya Vanessa Angel hamil duluan 5 bulan, ngomong. Seru perempuan itu. Namun tiba-tiba saja wajah perempuan tersebut hilang seperti diputus koneksinya. Tapi pada unggahan selanjutnya, ada juga video versi panjangnya. Bako tumben sekarang diem. Ujarnya. Diem gimana? Tanya Tiara sambil tersenyum. Kok no komen gitu kenapa? Kok nggak kayak awalnya yang koar-koar? Sekarang nyalinya ciut ya? Tanya perempuan itu. Ternyata, Tiara memilih untuk tidak mau bicara soal ucapannya sendiri. Gini mbak, kalau saya salah ngomong lagi entar ini lagi, makanya aku no comment aja dulu, jawab Tiara. Kenapa harus no comment? Kenapa nggak ngomong kayak awalnya? Wai, ngomong dong ngobrol, sok berani kayak yang kemarin itu. Ngomong mbak, ngomong, punya mulut kan mbak? Ngomong. Serunya emosi karena Tiara tidak menjawab sama sekali. Kan aku bilang, kalau untuk bahas itu aku no comment dulu, tutur Tiara lagi. Aku nggak takut kalau diserang sama fans-fansnya Tiara. Karena kan kalau yang ngefans sama Tiara itu orang yang goblok kali ya. Cecar perempuan itu lagi. Ya nggak boleh begitu juga mbak. Jawab Tiara cepat. Ya mbaknya juga nggak boleh begitu dong. Sahut si perempuan merujuk pada ucapan Tiara yang menuding Vanessa hamil duluan. Bukan, kalau mbak mau marah, sama saya aja, jangan fans saya. Jangan bawa-bawa fans saya, ujar Tiara. Sekarang perempuan itu meminta bukti soal ucapan Tiara yang menuding Vanessa hamil duluan. Kan hak saya, mengeluarkan unek-unek. Benar nggak? Sekarang aku mau tanya itu real apa gimana sampeyan apa mbaknya fitnah kalau Vanessa Angel hamil duluan? Ada buktinya kah atau gimana? Tanyanya lagi. Aku mohon maaf, untuk bahas itu aku no comment dulu, celetuk Tiara. Tak disangka, perempuan itu malah mengeluarkan jurus tak terduga. Mbak aku dari Banyuwangi loh mbak. Banyak kalau tak santet gimana mbak? Ujarnya dengan emosi. Mengikuti kebiasaan Dodi Sudrajat, Tiara Marlin selalu jawab, no comment, ketika disindir masalah fitnah Vanessa Angel. Belum lama ini, Tiara Marlin menyentil Vanessa Angel yang sudah meninggal. Tiara Marlin memfitnah Vanessa dengan menyebutkan bahwa mendiang itu sudah hamil duluan sebelum menikah. Akibat fitnahan itu, Tiara Marlin akhirnya dilaporkan kepada polisi oleh sahabat Vanessa Angel, Emma Waroka dan Marisia Icha. Selain itu, hujatan yang datang kepadanya pun berlimpah. Hal itu terlihat ketika Tiara Marlin sedang siaran langsung bersama dengan seorang netizen, Kamis tanggal 29 Desember tahun 2021. Dalam siaran itu netizen mencecar Tiara Marlin terkait fitnah yang menyebutkan Vanessa Angel hamil di luar nikah, tapi karena Tiara enggan memberikan komentarnya, netizen pun kesal. Bako tumben sekarang diam, kok no komen-komen gitu kenapa, kok GK kayak awalnya kowar-kowar, kok sekarang nyalinya ciut ya, ujar netizen. Meskipun sudah dicecar, Tiara Marlin pun tetap tidak ingin memberikan keterangan apapun terkait fitnah tersebut. Gini bentar misalkan saya salah ngomong LG, entar ini LG, makanya no komen dulu, jawab Tiara Marlin. Muka tembok, abis koar-koar sebar fitnah keji Vanessa Angel, Tiara Marlin malah launching lagu pakai gitar Vanessa Angel. Manusia berhati keji. Pedangdut Tiara Marlin kini kembali menjadi sorotan publik. Usai menyebarkan fitnah keji menuding Vanessa Angel hamil di luar nikah, bak muka tembok dirinya malah melaunching sebuah lagu dengan gitar. Sahabat Vanessa Angel, Emma Waroka pun merasa geram melihat kelakuan Tiara Marlin yang dengan entengnya menyebar fitnah Vanessa hamil duluan saat sedang live. Tak hanya itu, kekesalannya kembali memuncak setelah mendapati Tiara Marlin tiba-tiba melaunching lagu barunya dengan memakai gitar milik Vanessa yang sempat digunakan Mayang.
Emma Waroka pun akhirnya membeberkan bukti tersebut ke Instagram miliknya dengan turut menyertakan foto mendiang Vanessa Angel. Teganya Anda setelah memfitnah almarhum Vanessa dan Bibi lalu Anda launching lagu Anda dengan memakai gitar bertuliskan Vanessa. Manusia berhati keji, berlidah tajam yang sombong pasti hancur, camkan kata-kata saya. Tulisnya. Tiara Marlin bak punya muka tembok dan tak tahu malu. Emma bahkan menyebutkan bahwa perilaku yang telah dilakukannya itu keji dan tidak berkeperimanusiaan. Setelah meng-up berita bohong fitnah keji, merusak nama Vanessa, Bibi, dan Gala Sky, lalu melaunching lagu dengan memakai gitar Vanessa. Luar biasa, perbuatan yang sangat keji, tidak berperi kemanusiaan. Serunya. Emma Waroka pun merasa tak habis pikir dengan tingkahnya yang masih bisa menari di atas penderitaan orang lain. Makanya Mamski tidak akan mundur ya teman-teman. Itu sakit orang kayak begitu. Sanggup abis memfitnah, memakai gitarnya. Kok bisa gitu loh? Bertuliskan namanya sambil bernyanyi-nyanyi seperti orang yang menari-nari di atas penderitaan orang, lanjutnya. Fitnah Vanessa Angel, Tiara Marlin dipolisikan Emma Waroka. Pedangdut Tiara Marlin dipolisikan atas dugaan menghina Vanessa Angel. Laporan diajukan oleh salah seorang sahabat Vanessa, Emma Waroka. Tadinya saya cuek aja dengan apapun yang dia Tiara Marlin siarkan live. Tapi setelah saya mendapat banyak banget dari teman-teman netizen, Instagram, terus saya juga menemukan dua video yang sangat gamblang menyebutkan nama Vanessa Angel, Bibi dan Gala, ujar Emma Waroka, didampingi sahabatnya, Marisia Ica dan pengacara, Razman Arif Nasution di Mapolda Metro Jaya, Selasa. Tanggal 28 Desember tahun 2021. Emma Waroka lantas menjelaskan bentuk penghinaan Tiara Marlin terhadap Vanessa Angel. Tiara Marlin ini fitnah dengan mengatakan Vanessa itu saat menikah dengan Bibi tengah mengandung 5 bulan. Lalu Gala juga disebut enggak tahu siapa bapaknya, kata Emma Waroka. Sebagai orang yang lama mengenal Vanessa Angel, Emma Waroka merasa terganggu dengan pernyataan Tiara Marlin. Emma paham betul bahwa Vanessa tidak seperti yang Tiara ceritakan. Ditambah lagi, Emma juga mendapat dorongan publik untuk mengambil tindakan tegas. Banyak juga teman-teman netizen yang mendorong saya mengambil tindakan. Sehingga saya hari ini melaporkan Tiara Marlin, tuturnya. Emma Waroka melaporkan Tiara Marlin dengan tuduhan melakukan fitnah, pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong. Ini mengakibatkan keresahan bagi masyarakat Indonesia. Dia sudah memfitnah sahabat saya yang semasa hidupnya sudah mempunyai nama yang harum, ucap Emma Waroka. Emma Waroka juga mengingatkan publik agar tidak asal menjelek-jelekan sesama tanpa bukti yang cukup. Jangan semena-semena, walaupun orangnya sudah tiada, tutur Emma Waroka.